Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Anggita Aulia Putri Mardian dengan NIM 15022231184. Di sini aku ingin mempresentasikan hasil analisis aku mengenai isu permasalahan LGBT di Indonesia. Nah, latar belakang LGBT. LGBT adalah perilaku atau penyimpangan yang memiliki arti lesbian, gay, biseksual, serta transgender dengan jumlah yang semakin meningkat di dunia. Adapun istilah tersebut sudah ada dari tahun 90-an dalam lingkup sosial. ke Keberadaan LGBT ini tuh kayak udah emang udah nyimpang dari norma sosial masyarakat gitu. Walaupun sebenarnya American Psychiatric Association Association atau APA telah menghapus LGBT sebagai bentuk kelainan seks maupun kelainan kejiwaan, tapi nggak mengurangi apa ya diskursus legalitas gitu loh. Jadi tetap tetap aja gitu di masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang dari norma sosial. Nah, LGBT tidak hadir dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh berbagai peristiwa yang menyebabkan timbulnya orientasi mereka. Sehingga keberadaan LGBT di masa kini ialah bagian dari perubahan dan konsekuensi atas konsistensi dari proses untuk mereka menjadi sebagaimana faktor yang mendasari terbentuknya LGBT, yaitu genetika, struktur otak, hormon, kromosom, terus ada juga faktor psikososial oleh traumatis gitu kayak terus ada lingkungan, ada faktor keluarga juga. Keberadaan LGBT juga menjadi perbincangan khususnya di Indonesia, menjadikan LGBT perlu dikaji secara lebih lanjut. Salah satunya aku pakai perspektif filsafat terkait indikasi yaitu fenomena relatif, objektif dan subjektif bersama dengan pandangan dalam relativisme. Nah, perilaku LGBT menurut Kartono disebabkan oleh ego distonik dan sistonik yang meliputi kurang harmonisnya keluarga, kesulitan untuk terikat dalam hubungan heteroseksual, apalah aku, heteroseksual tuh yang kayak cewek sama cowok gitu. Nah, pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu dan kurangnya hormon kelelakian atau kewanitaan di masa pertumbuhan mereka. Populasi dari pelaku LGBT tidak diketahui secara pasti, tapi dilihat dari kenaikan rentan HIV dari 597 jiwa di tahun 2014 dan sebanyak 1 jiwa terindikasi sebagai gay dan biseksual. Itu menurut Kemenpas pada tahun 2015. Nah, pro dan kontra kasus LGBT di Indonesia. Indonesia kan negara yang menekankan etika, moral, dan keagamaan kan. Kayak apa yang di atau berada di Pancasila nih. Kayak udah kental dan terikat banget kan sama masyarakatnya, menjadikan pelaku LGBT sulit untuk diterima dan menjadikan individu LGBT rentan akan tindak diskriminatif, yang mana hal ini dinyatakan sebagai tindak pelanggaran HAM atas haknya sebagai anggota dari agama, etnis, dan masyarakat tertentu. Nah, keberadaan LGBT ini menimbulkan pro dan kontra. Kalau bagi manusia atau masyarakat yang pro, dia kayak berharap keberadaan mereka dapat dihargai sebagaimana dasar dari sikap kemanusiaan dan agar memiliki akses pada bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan bidang-bidang yang lain yang setara. Nah, sehingga nggak boleh dirampas, dikurangi, diabaikan. Nah, itu tuh harusnya dihormati dan dilindungi. Nah, berkebalikan dengan yang setuju, nah yang kontra ini kayak beranggapan kalau pelaku tersebut telah berdampak pada kerusakan tatanan sosial kemanusiaan, berdosa, menyimpang, serta mengancam kepunahan manusia akibat tidak memiliki keturunan dan bagian kelainan mental yang membutuhkan penyembuhan. Nah, filsuf terkait terhadap isu LGBT ini, nah ini aku ngambil dua materi filsafat yaitu filsafat proses dan filsafat lagi adalah filsafat relativisme. Tapi kita bahas yang proses dulu.
Filsafat proses atau disebut juga sebagai filsafat organisasi mengemukakan bahwa segala hal akan selalu menjadi dan dimaknai sebagai suatu proses ataupun perubahan yang berasal dari kegiatan dan waktu yang berkaitan. Sehingga realitas ialah hal statis yang selalu berubah dan bergerak secara berkelanjutan. Hal ini tuh dicetuskan oleh Alfred N. Whitehead yang memandang segala hal di dunia ini akan melalui perubahan konsisten. Setiap hal terbentuk melalui rentetan atau serangkaian peristiwa sehingga peristiwa ataupun kejadian tersebut menjadi bagian dari entitas tersebut. Nah, sekarang yang kedua ada pandangan relativisme yang dicetuskan oleh Wilhelm von Humboldt yang mengemukakan bahwasannya moralitas didasari oleh budaya dan pada tiap budaya mempunyai berbagai pandangan yang berbeda mengenai dunia sehingga dalam realitasnya tidak didapati kesalahan ataupun kebenaran yang mutlak. Pada saat kebudayaan akan menilai dan memandang moralitas yang berbeda, nah sudut pandang adalah valid dan relatif bagi setiap individu. Keseluruhan hal ini bergantung pada keberadaan dan posisi dari sistem gerak politik, seni, keagamaan, moralitas, dan sebagainya, sehingga menjadikan posisi kebenaran bagi individu adalah relatif. Nah, LGBT dalam perspektif relativisme. Nah, keadilan dan norma bagi kelompok LGBT tidak dapat terjadi secara bersamaan, dikarenakan dianggap telah menyimpang dan berbeda dari masyarakat normal, dikarenakan tidak selaras dengan budaya dan norma keagamaan. Namun dengan demikian, keberadaan LGBT yang tidak selaras dengan norma kebudayaan tersebut menjadikannya tidak berhak atau sulit untuk mendapatkan keadilan dalam kehidupan mereka, serta berdampak pada timbulnya kekerasan dan diskriminasi bagi kelompok LGBT tersebut. Masyarakat global telah berkembang menjadi heterogen bersama dengan pola interaksi dan skema sosial yang dilandasi oleh lingkungan setempat. Walaupun secara universal, HAM dimiliki oleh tiap individu, namun penerapannya akan memfokuskan pada karakteristik budaya di tiap ragam masyarakat. Seperti halnya hak yang dimiliki oleh LGBT adalah universal dan memiliki karakteristik ataupun keberagaman yang bergantung pada komunitas yang ada. Sehingga kalau di Indonesia, hak untuk berpasangan ataupun menikah tidak cukup hanya meliputi perkawinan saja, melainkan implementasi ajaran keagamaan dan hukum, sehingga keberadaan LGBT ini nggak dapat dilegalisasi baik pada perilakunya, walaupun kayak nikah itu nggak bisa gitu kalau di Indonesia. Nah, kalau ini sekarang LGBT dalam perspektif filsafat proses. LGBT nggak mungkin terjadi kalau, kayak nggak ada alasan gitu kan. Nah, disebabkan oleh serangkaian dan rentetan peristiwa yang mendasarinya nih. Ragam peristiwa yang terjadi dengan saling berkaitan, dengan demikian menjadi penyebab dari keberadaan LGBT. Berdasarkan Whitehead, masa yang paling disadari oleh entitas ialah masa kini. Kendati demikian akan secara otomatis berlaku masuknya masa lampau, sehingga menjadikan keterkaitan erat yang tidak terlepaskan atau diartikan bahwa apa yang menjadi di masa kini adalah sebab dan asal dari masa lampau yang secara bersama telah menentukan apa yang akan jadi atau menjadi saat ini maupun di masa mendatang. Oleh sebab itu, LGBT tidak hadir dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa peristiwa yang menyebabkan timbulnya orientasi mereka. Sehingga keberadaan LGBT di masa kini ialah bagian dari perubahan konsekuensi dan atas konsistensi dari proses untuk mereka menjadi diri mereka. Sebagaimana faktor yang mendasari terbentuknya LGBT yakni genetika, ya seperti tadi aku udah bilang di awal kan yang, mendasarinya itu kayak genetik, struktur otak struktur otak, hormon, kromosom, dan faktor psikologi kayak, trauma gitu, lingkungan ataupun keluarga. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, perilaku
Perilaku LGBT tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan terbentuk melalui serentetan peristiwa di masa lampau sehingga menciptakan interrelasi serta faktor utama berupa genetika dan biologis. Kemudian faktor dominan, pola asuh keluarga yang buruk atau kondisi lingkungan yang buruk juga jadi faktor yang meningkatkan kepribadian mereka dan kecenderungan untuk menjadi LGBT. Nah, weh, sorry. Keberadaan LGBT yang dinyatakan menyimpang terbentuk melalui nilai, prinsip, dan norma budaya dalam lingkungan setempat, sehingga menjadikan hak atas LGBT di tiap negara akan berbeda. Adapun di Indonesia, LGBT tidak dapat dilegalisasi walaupun telah terdapat HAM yang mengatur hak tiap individu dalam kehidupan. Dikarenakan HAM atau hak asasi manusia turut terbentuk melalui asal-usul ataupun sejarah dari bangsa Indonesia sebagai negara yang menerapkan nilai moralitas yang selaras dengan keagamaan sebagaimana yang tertuang dalam sila ke-1 Pancasila. Sehingga walaupun LGBT adalah bagian dari entitas yang sama, namun jika tidak selaras dengan masyarakat normal bersama dengan nilai keagamaan yang tertuang, maka hak asasi manusia bagi LGBT tidak akan terwujud. Nah, ini adalah beberapa referensi yang saya ambil untuk memenuhi tugas kali ini. Nah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih telah bersedia mendengarkan presentasi saya yang panjang ini. Eee, Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.